Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus menunjukkan pelemahan. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Pemirsa, kurs rupiah melemah. Nilai mata uang rupiah yang semakin melemah. Nilai tukar rupiah yang kian melemah. Angka demi angka terus berubah. Dulu 1 dolar setara dengan 10.000, lalu 12.000, dan sekarang sudah 16.000 rupiah. Dan setiap ini terjadi, kita mulai merasakannya. Harga barang naik, kebutuhan hidup makin tinggi, dan kekhawatiran makin besar. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya kenapa hal ini terus terulang? Apakah memang rupiah lemah dari segi sistemik? Atau dolar terlalu kuat karena perang globalnya? Di balik perubahan ini ada cerita besar tentang ketergantungan global, arah kebijakan, dan bagaimana dunia memandang nilai uang kita. Dan untuk bisa memahaminya, kita harus mulai dari awal. Apa yang membuat dolar begitu dominan dan kenapa rupiah terus tertinggal? Sebelum menyalahkan rupiah, kita harus pahami dulu kenapa dolar Amerika begitu kuat. Apa istimewanya uang kertas bergambar Presiden Amerika itu? Dolar bukan cuma mata uang nasional Amerika. Ia adalah mata uang utama dunia. Sekitar 60% cadangan devisa global tersimpan dalam bentuk dolar. Transaksi minyak, emas, bahkan perdagangan antar negara mayoritas menggunakan dolar. Selain itu, kebijakan ekonomi Amerika sangat strategis. Saat inflasi naik, mereka cepat menaikkan suku bunga. Investor global langsung tertarik menyimpan uangnya di AS karena imbal hasil tinggi. Permintaan dolar naik dan otomatis nilainya pun ikut naik. Amerika juga punya ekonomi yang besar, kuat, dan stabil. Mereka jadi safe haven, tempat uang dunia mengungsi saat terjadi krisis global. Jadi ketika dunia panik, orang tidak simpan uang dalam bentuk rupiah, peso, atau baht. Mereka cari dolar. Kalau dolar terus menguat, kenapa rupiah justru makin melemah? Apa yang salah dari mata uang kita? Salah satu penyebab utama adalah defisit neraca perdagangan. Saat impor lebih banyak daripada ekspor, kita membutuhkan lebih banyak dolar untuk membayar barang dari luar negeri. Permintaan dolar naik, rupiah pun otomatis tertekan. Kita masih sangat bergantung pada barang impor, bahkan untuk kebutuhan dasar. Dari bahan baku industri sampai barang konsumsi, semua banyak dibayar pakai dolar. Akibatnya setiap penguatan dolar, biaya kita jadi melonjak. Faktor lain yang memukul rupiah adalah keluar masuknya modal asing. Saat situasi global tidak menentu atau suku bunga AS naik, investor sering menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia dan kembali ke AS. Permintaan dolar kembali naik, rupiah jatuh lagi. Belum lagi kalau kebijakan ekonomi di dalam negeri terlihat tidak konsisten atau data ekonomi kita lemah, investor jadi ragu. Kepercayaan terhadap rupiah menurun dan nilai tukarnya mulai terkena dampak. Inilah kenapa meski ekonomi kita tumbuh, rupiah rawan melemah. Karena masalahnya bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan, struktur ekonomi, dan ketergantungan kita pada luar negeri. Nilai tukar rupiah yang melemah bukan cuma angka di layar trading atau laporan ekonomi. Ia langsung menyentuh meja makan, dompet, dan masa depan kita. Pertama, harga barang naik. Barang impor seperti elektronik, obat-obatan, bahkan makanan kemasan semuanya ikut mahal. Karena kita beli mereka pakai dolar tapi bayar pakai rupiah yang nilainya jauh lebih kecil. Kedua, BBM naik dan biaya produksi membengkak. Sebagian besar BBM kita masih kita beli dari luar negeri. Kalau dolar naik, harga beli BBM juga ikut naik. Dan ujung-ujungnya kita semua ikut bayar mahal. Ketiga, utang luar negeri pemerintah dan swasta membengkak. Utangnya dalam bentuk dolar tapi dibayar menggunakan rupiah. Bayangkan kurs dolar naik 500 rupiah saja, nilainya bisa miliaran atau triliunan lebih mahal. Dan akhirnya daya beli masyarakat menurun. Uang yang sama tidak lagi cukup untuk belanja seperti dulu lagi.
kelas menengah makin tertekan, dan usaha kecil makin sulit untuk bertahan. Lemahnya rupiah itu bukan cuma masalah makroekonomi. Itu masalah sehari-hari yang dirasakan oleh rakyat biasa seperti kita. Dan selama akar permasalahannya belum bisa diatasi, kita harus siap menerima dampaknya setiap hari. Lalu pertanyaannya, sebagai rakyat biasa, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah melihat rupiah melemah terus? Pertama, perkuat literasi keuangan. Semakin kita melek ekonomi, dari nilai tukar, inflasi, sampai cara kerja pasar global, semakin siap kita menghadapi gejolak, bukan panik. Kedua, dukung produk dalam negeri. Semakin sering kita belanja produk lokal, semakin kecil ketergantungan kita pada barang impor yang dibeli pakai dolar. Ketiga, disverifikasi sumber penghasilan. Kalau bisa, cari penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada rupiah. Misalnya kerja freelance ke luar negeri, jual kerja digital, atau ekspor jasa. Dengan begitu, kita masih punya benteng saat rupiah melemah. Keempat, yang tidak kalah penting, pilihlah pemimpin yang paham ekonomi. Kebijakan fiskal, moneter, hingga arah pembangunan sangat menentukan nasib rupiah. Kita punya hak suara, dan itu adalah kekuatan nyata. Terakhir, bangun kesadaran kolektif, mulai dari sekolah, kantor, sampai komunitas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sadar. Rupiah memang bukan sepenuhnya di tangan kita, tapi sikap kita terhadapnya bisa menentukan sejauh mana kita bertahan, beradaptasi, bahkan berkembang. Bukan untuk jadi korban, tapi jadi bagian dari solusi. Nilai tukar bukan cuma soal ekonomi. Ia adalah cermin dari kepercayaan dunia terhadap negara kita dan kepercayaan kita terhadap diri sendiri. Ketika rupiah melemah, itu tanda bahwa ada yang belum beres. Entah dari cara kita mengelola atau dari cara kita bergantung. Tapi kita tidak boleh hanya menyalahkan, karena perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil. Dari memilih bijak, belanja cerdas, sampai ikut mengatur arah bangsa. Rupiah memang belum sekuat mata uang lain. Tapi selama kita tetap percaya, tetap belajar, tetap bergerak, masa depan kita tidak akan ditentukan oleh nilai tukar semata. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda mempunyai pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar.